Assalamualaikum. Saat ini kita akan melakukan kalibrasi prop sudut. Ini merupakan materi ketiga dari seri uji ultrasonik dengan menggunakan ekograf ya. Saat ini yang perlu kita siapkan adalah pertama mesin. Terus di sini ada dua kabel koaksial yang sudah terhubung ke propnya seperti ini. Dan jangan lupa di ini ada blok kalibrasi V1 dan sini perlu kita kasih sedikit minyak coolant ya, oil base gitu. Minyak coolant oil base saya berikan di sini. Nah, taruh di sini ya. Oke, untuk langkah pertama setelah ini adalah kita akan ke bagian mesin ya. Sebelumnya kita memastikan dahulu bahwa ini prop 0 derajat atau prop normal ya, kita bilang di sini. Dia akan melalui merambat melalui blok kalibrasi ini melalui lebar yang ini ya. Dan kita tahu lebar yang ini adalah jaraknya adalah 100 mm. Nah, karena ini bolak-balik, maka dia 100 kali 2. Maka di sini range yang akan kita setting di sini. Range-nya akan kita setting di sini ya. Ini untuk range kita pencet yang ini. Nah, di sini adalah range-nya adalah pastikan 200 ya. Contohnya kalau sebelumnya 220 gitu ya. 220 contohnya aja ini 220, maka kita ubah aja dengan memencet ini kiri atau kanan gitu ya. Pencet yang bagian kiri biar dia jadi 200. Oke, dengan 200 maka kita akan melihat di sini ada 10 kotak. 10 kotak, sehingga pada kotak ke-10 ini adalah 200 mm. Sehingga pada kotak yang kelima ini, yang garis ini adalah ini kotak kelima ya. Kotak kelima ini adalah 100 mm. Oke, 100 mm. Sampai sini kita oke ya. Sehingga kita pencet di sini, pencet oke. Pencet oke ya. Pencet oke. Tampilan saya pencet kalau ada kayak gini, kita pencet aja escape ya. Escape. Tampilan normal biasanya pada rekan kalian pada ini seperti ini ya. Nah, ini ada warna merah, kuning dan hijau ya, merah, kuning, hijau. Nah, merah ini adalah menyatakan di sini kita bilang ada yang bentuk ini namanya gate ya, namanya gate. Ini gate yang warna merah. Terus di sini ada juga di sini gate yang warna kuning ya, ada gate warna merah dan gate warna kuning. Jadi untuk menggeser-geser gate yang warna merah, kita ikutin ini. Ini contohnya M1 position. M1 berarti dia punyanya yang merah. M1 itu merah. M1 position kita pencet saja, contohnya M1 position kita pencet sini. Oke, habis itu kita kiri kanan kan? Kiri kanan gitu ya. Oke, kiri kanan gitu ya. Nah, ini contohnya bisa kita kira. Nah, kita settingkan biar dia kena di bagian tengah dulu. Pas bagian tengah. Oke. Pas bagian 100 ya, intinya pas bagian 100 ini. Settingkan dulu di sini ya. Oke. Kalau sudah oke, sini yang paling penting bagian 100 ini kena di bagian yang merah ini. Kita klik oke di sini. Klik oke. Nah, ini ya, kita klik kalau kayak gini kita pencet escape. Terus kita juga bisa melebarkan atau menipiskan dari si yang merah tadi ini, ada M width ya, M1 width, kita klik ini. Kalau kita lebarkan nih, kita lebarkan, kita tipiskan. Ya, contohnya segini aja cukup ya. Contohnya segini aja cukup. Kalau sudah, kita klik oke. Ya. Begitu juga yang M2. M2 ini kita pencet yang M2 position. M2 position ini. Oke, kita kiri kanan gitu ya, kiri kanan gitu ya. Nah, di sini saya sengaja taruhkan dia mengenai di petak yang nomor 10. Petak nomor 10 itu di sini ya. Kita lihat garis yang terakhir ini, garis vertikal gitu ya. Paling nggak dia kena di tengah-tengahnya lah ya. Kena di tengah-tengahnya gini ya. Nah, ini kena di tengah-tengahnya seperti ini. Oke.
Ini adalah yang kedua. Kalau sudah, saya pencet OK. Saya pencet OK. Ya, pencet OK. Nah, sekarang habis itu kita ke bagian menu. Sekarang kita ke bagian menu ya. Nah, sekarang ke bagian menu. Di sini kita ke bagian ini namanya prop. Dan di sini pastikan dulu kita ke kanan. Pastikan dulu ini sudah benar serial number, sound velocity-nya, prop type-nya jangan lupa transmit sama receive karena kita menggunakan twin crystal. Frekuensinya 4 MHz, diameternya 10 dan delay-nya untuk saat ini kita bikin 0 dulu karena kita akan melakukan kalibrasi di awal. Bikin 0 ya. Dan setelah kita ada delay ini, kita bisa pencet ini biar masuk ada di sini nih. Biar masuk ada di sini, maka kita bisa pencet F1 di sini. F1 ya, pencet F1. Maka dia pencet F1, delay ini akan bisa muncul di sini. Ini nanti akan berguna pada saat kita akan kalibrasi ini. Jadi pastikan dia ada kuning-kuningnya di bagian delay, terus pencet F1 ya, sehingga nanti di sini pilihannya delay. Oke, seperti itu. Setelah itu kita ke bagian menu yang sini. Bagian menu sini kita back dulu ya dari sini. Habis itu kita ke bagian yang namanya calibration. Nah, calibration di sini kita ke yang fokus di bagian namanya sound velocity ya. Nah sini sound velocity. Ini sound velocity-nya kita tahu untuk baja itu adalah 5920. Kita coba pencet yang sini, yang bagian kanan ini kita pencet. Di sini ada pilihan untuk baja. Baja adalah 5920. Nah, kita pencet OK aja. Biar dia otomatis di yang 59. Nah, ini lihat 920. Oke. Nanti kita sebenarnya akan ubah ini sedikit-sedikit sesuai sama baja untuk kalibrasi kita. Nah, setelah itu sound velocity ini karena mau kita ubah-ubah juga, maka kita kepengen dia ada di F2. Pengen ada di F2. Maka kita pencet saja, pastikan ini di arah kuning, di sini pastikan F2. Sehingga nanti di sini akan F2-nya muncul sebagai sound velocity gitu ya, gitu ya contohnya. Ya, contoh untuk saya bagian F1-nya delay, F2-nya sound velocity. Rekan-rekan semua boleh dibalik juga boleh, nggak masalah. Tapi intinya di sini nanti akan muncul delay dan akan muncul sound velocity. Ya. Setelah itu pastikan untuk material thickness-nya karena berhubung kalibrasi kita ini adalah 100 mili. Maka kita samakan juga dengan material thickness-nya ini. Kita bisa pencet ini, yang ini kita pencet. Nah, kita pilih yang angka 100. Nah, ini angka 100 saya pilih. Setelah itu pencet OK. OK yang warna merah. Sehingga automatically dia akan menjadi 100. Jadi setiap kali kita akan kalibrasi, kita pastikan ini jarak ini berapa. Kalau ini contohnya 100. Kalau contohnya kita menggunakan V2 ini, tebalnya ini kan 12,5 ya, maka kita akan ubah ini jadi 12,5. Contohnya kalau mau jadi ubah 12,5, kita di sini ada nggak 12,5? Oh, ada pilihan. Kalau contohnya 12,5 nggak ada gitu ya, kita bisa juga pilih ke angka contohnya 10 gitu ya. 10, kita klik OK. Ya, contohnya kalau nggak ada gitu ya, di sini kan 10 ya, kita pengen jadi 12. Maka kalau nggak ada pilihan 12, contohnya 13 gitu atau 14 gitu ya, kita di sini pencet OK sekali lagi, pencet OK. Nah kalau kita pencet OK, di sini warnanya hijau. Nah kalau warna hijau kita bisa custom nilainya. Ya, contohnya ini saya pencet aja di sini agak panjang, saya pakai jempol ya, agak lama. Oke, contohnya kita bisa ubah jadi 12,5. Atau mau jadi berapa terserah kita. Contohnya kalau tebalnya 15 ya udah kita pakai 15. Ya, 15 gitu. Seperti itu ya. Oke, kita klik OK. Contohnya kalau tebalnya 15. Oke, sekali lagi contohnya di sini kita akan menggunakan yang tebalnya 100. Jadi kalau tidak 100 saya pilih aja di sini yang 100. Klik OK. Oke. Tebalnya udah 100 ya. Nah, kalau ini 100, sekarang kita bisa balik lagi ke menu sini. Nih, dan sekarang kita balik ke menu inspeksi kita. Pencet saja di sini, pencet menu. Sekali lagi bagi yang lupa, kalau kita pencet menu ke arah sini, kalau kita pencet menu lagi sudah ke arah inspeksi pada saat kita kembali inspeksi.
Oke, sekali lagi. Nah, ini adalah ada 5 kotak. Ya, 100%-nya ada di paling atas. Terus yang ini ada 10 kotak. Oke, berhubung ini 10 kotak ini setara dengan 200 mili, maka yang tengah ini adalah setara dengan 100 mili. Oke, 100 mili ya. Oke, setelah itu kita coba pegang di sini. Pegang dengan agak erat. Nah, pegang ya, sorry pegang ini. Ini dipegang dengan agak erat gitu ya. Sehingga pada saat kita pegang agak erat, saya geserkan dulu biar. Oke. Di sini ya. Nah, di sini kalau kita pegang agak erat gitu ya, maka di sini kita lihat ada sinyal yang tinggi. Sinyal yang tinggi yang ini ya. Sinyal tinggi. Kita tahu ini adalah tebalnya 100. Tapi di sini dia tidak berada di tengah-tengah. Tidak berada di tengah-tengah. Maka bagaimana caranya biar ini ada di tengah-tengah gitu. Biar dia pas ada 100. Nah, ini proses ini namanya proses kalibrasi. Nah, di sini kita bisa pencet yang namanya shift monitor, kita klik sampai ada tulisan yang tadi ada tulisan delay dan ada tulisan sound velocity. Nah, untuk yang bagian pertama biar pulse ini kita geser ke arah sini. Biar kita geser ke arah sini, maka kita pencet yang namanya adalah delay. Kita pencet delay sini. Pencet, oke, pencet delay. Nah, kita ubah kiri kanan. Delaynya kan kita tahu kita udah setting tadi 0 ya. Kita tambahkan 0 ya, tambahkan dengan pencet yang sini. Tambahkan terus. Nah, kita mulai lihat dia agak mulai bergeser. Ya, nah dia mulai bergeser pelan-pelan. Oke, nah kalau dia sudah mulai agak cepat kita berhentikan dulu. Contohnya bisa jadi kalian kalau cepat nggak kayak gini ya. Nah, ini kalau ini mulai baik. Balikin lagi sampai dia berada pas di tengah-tengah. Oke, nah kurang lebih di sini ada tengah-tengah ya. Sambil dia di tengah-tengah, coba rekan-rekan semuanya ngelihat di sini. Angka di sini. Nah, sekarang fokusnya di angka yang ada di sini. Fokus ada di sini, kita tahu tadi lebarnya adalah 100. Kalau lebar 100 saya tambahin lagi sampai dia nilainya di 100. Gitu ya. Tambahin terus. Oke. Nah, kalau semua udah mulai dekat-dekat, saya pakai yang ini ya. Yang atas ini. Oke, terus ya, nanti pencet, lepas, pencet, lepas. Pencet, lepas, pencet, lepas itu ya. Terus sampai dia angkanya di angka 100,0. Nah, biasanya dia di ini sambil lihat angka ini juga. Ini biasanya mendekati angka-angka 8 mikrosecond. Ya. Biasanya mendekati situ. Ya, teruskan, tambahkan terus. Oke, teruskan, saya tambahkan. Oke, ini udah mulai 100, pencet, tekan gitu ya. Pencet, tekan terus, pencet, tekan terus. Oke. Ya, ini udah mulai dekat-dekat. Oke. Oke, ya. Sampai dia di angka 100. Ini 100,1. Nah, ini udah dekat-dekat 100. Oke, pastikan dia stabil di angka 100 ya, yang agak ganti-ganti. Oke, ini angkanya ini udah 100 ya. Udah 100, sudah oke. Maka kita pencet yang di sini, pencet oke. Nah, pencet oke di sini. Nah, kalau pencet oke, maka di sini pilih balik lagi ke tadi. Ada delay, ada sound velocity. Kalau contohnya tempat kalian hilang, kita pencet lagi shift monitor kayak gini contohnya ya. Kita pencet lagi shift monitor sampai ada tulisan delay sama sound velocity. Nah, cuman kita lihat di sini yang merah sudah oke. Di angkanya 100. Nah, sekarang yang kuning, di sini yang kuning. Ini kita tahu kuning tuh harusnya adalah 200 mili ya. Di sini nggak sampai 200 mili. Maka kita harus ubah yang namanya sound velocity. Sound velocity kita ubah. Nah, kita ubah. Di sini kalau dia kurang berarti kita harus tambahin. Jadi kita pencet yang ini itu. Ya. Oke, kita tambahin biar angkanya sekitar 200 pas. Oke, nah ini sambil sebaiknya gitu ya, biar pas. Nah, ini pas nih 200 ya. Cuman kalau dia naik 200, ini biasanya jadi berkurang. Jadi ada baiknya kita tambahin sedikit 200 ya, 200,
2 lah ya. Nah, 200,2 gitu ya. Kita klik OK dulu. Kita klik OK dulu. Saya balik lagi ke delay nih. Balik lagi ke delay. Nah, balik ke delay, nanti yang ini kita tambahin. Biar angka yang di sini jadi 100. Kita coba fokus yang sini ya, fokus yang sini. Jadi 100. Oke, kepanjangan. Sorry. Oke, kita kurang. Diatur-atur aja sampai dia jadi 100. Bentar ya, saya. Oke, nah jadi 100. Oke, itu sorry. Suka lari-lari dia. Bentar ya. Oke, nah ini kita turunkan. Sorry. Nah, 100 ya, sekitar 100. Oke, habis itu kita klik OK. Kita balik lagi ke sound velocity-nya, terus kita kurangi. Nah, kurangi sedikit. Nah, jadi sekitar 5930. Oke, di sini kita lihat yang merah dia 100, yang kuning 200. 100, yang ini 200 ya. Berarti ini udah terkalibrasi. Nah, ini secara umum ini adalah cara untuk melakukan kalibrasi. Sekali lagi, yang bagian berwarna merah ini adalah terkait dengan delay. Dan ini pas dengan bisa 100 mili. Terus 100 kali 2 ya, karena ini harus 2 kali. Ini adalah terkait dengan yang kuning, gate kedua. Ini terkait dengan sound velocity. Ini sound velocity-nya. Ya, kalau sudah ini udah pas ya, udah pas. Di sini angkanya 100, yang di sini angkanya 200. Di sini kalau sini sudah oke, ya udah kita sudah melakukan kalibrasi probe normal yang ini ya. Oke, nanti berikutnya kita akan coba kalibrasi di probe yang ini nih, probe yang kecil ya. Oke.